Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang solih dan soleha? Jumpa lagi dengan Ibu Sumiati. Sekarang kita akan belajar IPAS di bab 2, gaya di sekitarku. Sekarang kita akan belajar gaya. Pengertian gaya adalah sesuatu atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak maupun bentuk. Anda dapat melihat gaya dengan memantau orang di sekitar yang sedang melakukan aktivitas. Sebut saja mereka yang sedang mengangkat beban di tempat olahraga, menarik gerobak menuju pasar, dan masih banyak lagi. Selain itu, gaya juga dapat mengubah bentuk karena tarikan dan dorongan tersebut yang membuat rupa suatu benda berubah. Anda dapat melihatnya dengan memantau kaleng di tengah jalan yang terlindas mobil. Bentuknya tidak akan seperti semula karena sudah memperoleh gaya. Penemu gaya adalah Sir Isaac Newton. Nomor 2, sifat-sifat gaya. Pertama, gaya bisa mengubah bentuk benda. 2, gaya bisa mengubah arah benda. 3, gaya bisa mengubah benda diam jadi gerak. 4, gaya bisa mengubah benda gerak jadi diam. Yang ketiga, jenis-jenis gaya. 1, gaya otot. Jenis gaya yang muncul akibat kerja otot dari makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Contohnya, ketika sedang mencuci baju, Anda menggunakan otot untuk mengucek baju yang kotor. Yang 2, gaya gesek. Jenis gaya ini muncul ketika ada dua objek benda yang saling bersentuhan atau bergesekan. Contoh dari gaya gesek adalah ketika Anda mendorong kotak yang berat di lantai. Nomor 3, gaya pegas. Jenis gaya ini muncul saat ada benda yang mengalami peregangan lantaran sifatnya yang elastik. Contohnya, pada gaya pegas dapat dilihat kerja shock motor yang membuat penumpang tidak merasakan sakit saat melewati jalan berlubang. Nomor 4, gaya magnet. Gaya yang tak memerlukan sentuhan namun dideskripsikan sebagai gaya yang dapat menarik magnet serta benda khusus lain seperti besi dan logam. Contoh dari gaya magnet dapat Anda rasakan di speaker gawe Anda. Nomor 5, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah tarik ke suatu titik pusat benda. Contohnya, gravitasi bumi yang mengakibatkan makhluk di dunia tidak melayang di udara. Yang keenam, gaya listrik. Jenis gaya ini terjadi ketika suatu benda memiliki daya listrik. Dapat dilihat dari perabotan rumah sehari-hari. Contoh gaya listrik bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya listrik untuk mengecas gawai, menyalakan lampu, dan menonton TV. Yang keempat, contoh pengaruh gaya terhadap benda. Terdapat berbagai macam pengaruh gaya terhadap benda yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya dapat dilihat ketika seorang manusia berjalan kaki di sebuah lapangan. Ketika berjalan, ia menggunakan gaya otot dan dapat tetap berdiri lantaran adanya gaya gravitasi. Selain itu, ada juga bantuan dari gaya gesek antara alas kaki dan tanah sehingga dapat menapak dengan sempurna. Berkat itu, orang tersebut akhirnya bisa berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Begitu juga yang terjadi dengan alas kaki yang digunakan dan diberikan gaya olehnya. Untuk nomor 5, contoh pengaruh gaya terhadap benda. Contohnya, gaya membuat benda diam bergerak. Itu terdapat dari lemari yang sengaja didorong oleh seseorang.
Benda yang tadinya diam akhirnya bergerak menuju lokasi pemindahannya. Yang B, gaya membuat benda bergerak diam. Contohnya, pengaruh ini dapat dilihat dari sebuah bola yang ditangkap oleh penjaga gawang. Bola yang tadinya bergerak cepat seketika diam. Yang C, gaya membuat benda berubah arah. Contoh, pengaruh ini bisa dipantau lewat permainan bulu tangkis. Kubu yang berlawanan biasanya saling memberikan gaya ke suatu benda ke arah musuh sehingga arahnya terus berubah. Yang D, gaya membuat benda bergerak lebih cepat. Contohnya dapat kita lihat dari kendaraan bermotor yang kecepatannya ditambahkan lewat gas. Yang E, gaya membuat benda berubah bentuk. Memasuki yang keenam, contoh gaya dorongan dan tarikan. Suatu benda bisa bergerak karena pengaruh dari gaya yang diberikan pada benda itu. Teman-teman, saat kita memberikan gaya dorong pada suatu benda, maka benda itu akan bergerak menjauh dari kita sebagai sumber daya. Saat kita memberikan gaya tarik pada suatu benda, maka benda itu akan bergerak mendekat ke arah kita sebagai sumber gaya. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan menggunakan gaya dorong antara lain mendorong troli belanja di supermarket, menutup pintu kulkas, membuka pintu mobil, mendorong lemari agar tergeser, menginjak pedal gas mobil agar bergerak maju, pedagang mendorong gerobak agar berjalan, mengetuk palu saat menancapkan paku ke dinding, menekan saklar untuk menyalakan lampu, menekankan plastik yang akan dibentuk, dan menuntun kendaraan yang sedang mogok. Dan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan menggunakan gaya tarik antara lain membuka pintu kulkas, menutup pintu mobil, menarik koper saat di stasiun, dan juga mencabut kabel pengisi daya tarik soket listrik, menarik kursi saat akan duduk, menarik tali dalam permainan tarik tambang, menarik bungkus makanan yang akan ditarik, membuka tirai di jendela, menarik tali sepatu saat mengikatnya, dan juga menarik benang saat bermain layangan. Demikian, terima kasih.